membahas mengenai sedekah, hibah, dan juga hadiah. Sebelumnya ada yang tahu sedekah itu apa? Pemberian. Ya. Bagus. Oke, sekarang kita bahas. Coba ada yang tahu nggak gambar yang ini gambar apa? Sedekah. Kalau yang tengah sama ya, ini merupakan gambar hibah. Kemudian yang paling sana apa? Hadiah. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai sedekah. Sedekah ini merupakan pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan secara sukarela tanpa ditentukan jumlahnya dengan semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sedekah ini merupakan pemberian yang kita itu tanpa diminta. Ya, jadi pure karena keinginan kita sendiri memberikan kepada orang yang sedang membutuhkan. Kemudian ada hukum dan dalil sedekah. Nah, hukum sedekah ini merupakan sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan. Akan tetapi bisa wajib ketika ada memang benar-benar kondisi yang memungkinkan atau ada yang orang yang benar-benar sedang membutuhkan pada saat itu juga. Jadi sedekah itu hukumnya menjadi wajib. Kemudian sedekah juga bisa menjadi haram itu apabila ketika sedekah itu digunakan untuk hal-hal yang menjerumuskan ke hal-hal yang maksiat. Nah, di sini ada dalilnya ya. Coba bisa dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berkata, wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah bagi kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang yang bersedekah. Nah, kemudian ada rukun dan syarat sedekah. Nah, yakni yang pertama adanya orang yang memberi. Syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasyarufkan atau membelanjakan harta. Kemudian yang kedua ada orang yang diberi. Syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu. Yang ketiga ada akad, yakni ijab dan qabul. Ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian. Yang terakhir ada barang yang diberikan. Kemudian ada manfaat sedekah. Yang pertama adalah menumbuhkan rasa kasih sayang dan mempererat hubungan antar sesama. Kedua, sebagai pelindung dari musibah dan keburukan. Kemudian ada sebagai obat dan penyembuh dari penyakit, sebagai penjaga harta dari kerusakan, memandangkan muka Allah, menunjukkan kasih sayang dan persaudaraan sesama muslim,
Kemudian menggunakan hati yang keras, dan juga sedekah ini bisa menambah umur, sehingga wafat sebelum rumah menghilangkan sifat membangga diri dan kesombongan. Kemudian menambah keberkahan harta benda, membantu meringankan beban orang lain dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Yang terakhir sebagai naungan di hari kiamat. Nah, mengenai sedekah ini ada tambahan bahwa sedekah ini tuh bentuknya tidak hanya berupa materi atau benda saja. Misal seperti kayak kita memberikan uang atau memberikan makanan, itu tidak hanya seperti itu saja, tetapi dengan kita membaca sholawat itu juga bisa termasuk menjadi sedekah. Nah, kemudian selanjutnya itu kita akan membahas mengenai hibah. Hibah ini ialah pemberian sesuatu yang dilakukan oleh seseorang ketika masih hidup kepada seseorang secara cuma-cuma tanpa mengharapkan apa-apa kecuali ridho Allah. Nah, hukum dan dalil hibah ini merupakan mubah atau boleh. Sebagian ulama mengatakan hibah ini hukumnya adalah sunnah. Nah, seperti hadis riwayat Bukhari Muslim. Coba kita baca bareng-bareng ya hadisnya. Nah, hibah ini bisa dimaksudkan juga apabila tujuannya ini adalah ria atau agar dilihat oleh orang dan juga membicarakan kebaikannya secara terus-menerus kepada orang lain. Nah, sebelum ke hibah, hibah ini bisa dicabut ya. Sebenarnya hukum awalnya hibah ini tidak boleh ditarik kembali, hukumnya haram, akan tetapi bisa juga ditarik kembali, yakni hibahnya seorang ayah kepada anaknya. Misal seorang ayah tersebut memberikan hadiah hibah motor untuk anaknya, kemudian anak tersebut menggunakan motor tersebut itu bukan untuk hal-hal yang bermanfaat, akan tetapi untuk melakukan kemaksiatan, misal kayak kalau dilakukan hal-hal yang menjerumuskan ke hal yang maksiat kepada maksiat. Jadi itu boleh ditarik kembali hibahnya. Nah, sekarang masuk ke rukun hibah. Rukun hibah itu ada 4, yakni orang yang memberi hibah disebut wahid, orang yang menerima hibah disebut mauhubah, kemudian barang yang dihibahkan disebut mauhub, dan juga akad atau ijab dan qabul. Kemudian ada macam-macam hibah. Yang pertama yakni hibah barang. Ini memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut, yang pemberiannya tanpa ada imbalan apapun. Misalnya menghibahkan rumah, sawah, mobil, sepeda motor, baju, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada hibah manfaat, yakni memberikan harta atau benda kepada pihak lain untuk dimanfaatkan, namun materi harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah. Dengan kata lain, dalam hibah manfaat itu penerima hibah hanya memiliki hak menggunakan saja untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya perselisihan di kelak kemudian hari, sebaiknya akad hibah dicatat di hadapan notaris dengan dibuatnya akad hibah. Kemudian yang terakhir kita akan membahas mengenai hadiah. Hadiah ini merupakan pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan atas suatu prestasi yang diraih. Kemudian hukum dan dalil hadiah. Hukum hadiah ini adalah sunnah. Diperintahkan untuk menerima hadiah
hadiah apabila tidak ada yang syubhat atau haram sesuai hadis Adi Budaya wala ta'udul hadiyata wala tudriku muslimin. Artinya, penerima panggilan orang yang mengundangmu, janganlah engkau menolak hadiah dan jangan pula memukul orang Islam. Nah, kita diberi hadiah oleh orang yang non muslim, itu kita boleh menerima. Yang penting di dalamnya tidak ada unsur yang kayak diberi makanan yang misal berupa daging gitu ya kan. Kalau misal berupa daging kayak dari orang non muslim kan cara kita membeli kan berbeda dengan orang Islam. Jadi untuk berhati-hati maka tidak menerima ketika diberikan kayak semacam makanan yang daging. Kemudian ada syarat dan rukun hibah. Yang pertama itu orang yang memberi hadiah. Syaratnya orang yang memiliki benda itu dan yang berhak merasakannya. Kemudian orang yang diberi hadiah. Syaratnya orang yang berhak memiliki akad, ijab dan qabul. Kemudian barang yang diberikan. Syaratnya barangnya dapat dijual. Nah, yang terakhir ini ada manfaat hadiah. Yang pertama itu ada menunjukkan rasa saling mencintai dan menghormati antar sesama, mendorong seseorang agar lebih maju dalam kebaikan, mendidik seseorang untuk menepati janji, menghindarkan diri dari sifat iri dan dengki, menumbuhkan motivasi agar terus berupaya meraih prestasi, dan senantiasa berbesar hati melihat keberhasilan yang diraih oleh orang lain. Nah, materinya sudah dijelaskan semuanya ya. Sekarang adalah waktunya kuis ya. Nanti yang bisa jawab bisa angkat tangan ya. Coba yang pertama, hukum asal memberikan sedekah bagi orang yang mampu adalah apa ya? Hukumnya apa? Enggak apa-apa. Sudah coba ya. Salah. Sunnah Bu. Sunnah. Boleh. Iya, betul Mbak. Ya, hukum asal memberikan sedekah itu memang sunnah. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa hukum awalnya itu adalah sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan. Kemudian yang kedua, ayo coba jawabannya. Salah seorang wali murid MTS Negeri 45 Jakarta bermaksud memberikan 10 unit komputer. Dia berharap komputer tersebut dapat digunakan sebagai penunjang kegiatan pembelajaran. Perbuatan mulia yang dilakukan oleh wali murid tersebut termasuk ibadah. Kita coba ya. Iya.